Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Viana dengan NIM 19033135 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasian, pengarahan, permotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi dari kepemimpinan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah pengusahaan agar kelompok yang dipimpin dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sondang SP Siagian pada tahun 1999, fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan harus sedemikian rupa sehingga pengoptimalan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua yaitu pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijakan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan, dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Yang ketiga yaitu pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya itu pimpinan sebagai mediator. Dalam kehidupan berorganisasi, selalu ada situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan luar maupun dalam hubungan dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Kepala sekolah terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin. Antara lain yang pertama, gaya kepemimpinan otokrasi, yaitu gaya kepemimpinan otokrasi merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratif adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan delegatif, yaitu memiliki ciri-ciri pimpinan akan jarang dalam memberikan arahan, pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan birokrasi, yaitu pernyataan pemimpin berdasarkan adanya peraturan, perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pimpinan dan anak buahnya. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Selanjutnya gaya kepemimpinan karismatik, yaitu lebih kepada kepemimpinan karismatik ini mampu menarik orang lain. Selanjutnya gaya kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang telah memutuskan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri. Selanjutnya gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan ini terdapat pada penempatan perspektifnya. Gaya kepemimpinan moralis, kemudian gaya kepemimpinan administratif, kemudian ada juga gaya kepemimpinan analisis, gaya kepemimpinan asertif, gaya kepemimpinan entrepreneur, gaya kepemimpinan situatif, dan yang terakhir gaya kepemimpinan militeristik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.